bagiannya mana aja, Dit? Ini udah mulai ya. Bagiannya tuh ini. Lu tadi bagian implementasi IoT, integrasi sama uji pengujian. Ntar ini tinggal potong aja ya dari YouTube. Itu potong aja. Oke. Mulai ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 untuk kelompok Capstone Project ini, dan kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat, yaitu pemanfaatan teknologi jaringan IoT dan AI dalam merancang sistem peringatan dini anti-theft, dinamai dengan Triton. Lanjut. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Adorantisi, sebagai network engineer di sini, dan teman-teman saya mungkin boleh perkenalkan dirinya. Saya Muhammad Rizky Wajri. Saya Aditya Rizky Darmawan. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan proyek yang sudah kami buat. Di sini ada pendahuluan, implementasi dari IoT-nya, implementasi networking, implementasi machine learning-nya, integrasi sistem, dan juga pengujian. Lanjut. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya itu kenapa kita membuat proyek ini, proyek yang kita buat ini. Jadi, proyek yang kita buat ini adalah dari keresahan kita ya. Kalau misalnya keamanan ruang kelas, keamanan ruang kelas gitu ya, saat malam hari sering menjadi perhatian gitu ya, terutama karena potensi pencurian. Jadi tujuan dari proyek kami ini adalah merancang sistem peringatan dini anti maling gitu ya, anti theft berbasis IoT. Nah, IoT-nya itu terdiri dari perangkat keras kamera, buzzer, dan juga ESP32. Terus machine learning, algoritmanya itu untuk mendeteksi keberadaan orang dengan model YOLO, dan juga networking-nya untuk menjadi penghubung antara perangkat dan juga sistem pemrosesan. Jadi manfaat dari proyek kami ini adalah sistem ini diharapkan mampu mendeteksi keberadaan orang tak dikenal secara otomatis, dan real time dan juga efisien, serta memberikan peringatan berupa buzzer. Lanjut. Oke, boleh lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya itu implementasi IoT. Yang pertama itu adalah skematik rancangan ESP01 dengan buzzernya. Buzzer itu dihubungkan ke ESP01 dengan konektivitas pin VCC dari buzzer itu akan dihubungkan dengan pin GPIO 2 dari ESP01, dan masing-masing menyambung ke ground yang sama. VCC di sini dia memiliki voltase sekitar 3,3 volt. Next. Yang kemudian untuk ESP32S3 dan kamera, modul yang digunakan merupakan modul ESP32S3 ROM N16R8 CAM OF 2640, sehingga tidak perlu ada konektivitas eksternal dikarenakan sensor kamera sudah terintegrasi dengan ESP32S3 secara internal. Next. Selanjutnya ini merupakan rancangan MQTT dan hubungan MQTT dengan perangkat IoT. Setiap perangkat akan terhubung dengan broker MQTT yang sama. Setiap perangkat memiliki topik yang disubscribe masing-masing. Terdapat 3 topik total. Yang pertama itu untuk perangkat ESP3S3 kamera. Topik yang pertama di subscribe itu adalah topik device kamera. Kegunaannya itu untuk memberi sinyal perangkat agar mengirimkan frame gambar. Yang selanjutnya itu topik device kamera set stream server. Untuk kegunaannya itu untuk mengatur hostname server kemana perangkat ini ESP32S3 mengirim frame gambar tersebut. Selanjutnya untuk perangkat ESP01 memiliki hanya satu topik, yaitu device alarm. Topik ini berkegunaannya itu untuk memberi sinyal perangkat untuk membunyikan atau memberhentikan suara dari buzzer tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Silakan.
izin untuk masuk. Selanjutnya adalah implementasi dari networking. Jadi dari networking ini kita menyambungkan device IoT-nya itu disambungkan ke MikroTik dan nanti akan dikirim ke MQTT server untuk pemrosesannya. Jadi semua ini dilakukan pemrosesannya itu dari satu jaringan router, dari MikroTik routernya. Dia yang menghandle semua jaringannya dan juga menghandle keamanannya. Jadi keamanannya itu dibagi agar mereka bisa aman dan terlindungi dari akses dari luar. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin boleh implementasi machine learning ke teman saya. Oke, izin masuk. Sebelumnya kita masuk ke implementasi machine learning. Nah, untuk ini adalah arsitektur model ya, di mana di sini kita menggunakan YOLO V8, di mana YOLO V8 ini tuh sudah pre-trained gitu. Jadi ya bakal sebagai model utama kita gitu. Jadi modelnya udah udah di pre-trained, jadi udah dilatih dari sananya. Dimana kita pakai ini tuh untuk mendeteksi orang gitu. Dimana model ini sebenarnya tuh bisa pakai buat deteksi objek pakai bounding box. Cuman karena kita nggak menampilkan semacam kamera gitu sebagai outputnya itu. Nah jadi kita hanya fokus ke klasifikasi gitu. Klasifikasi keberadaan orangnya aja gitu. Jadi nanti outputnya tuh bakal ada dua gitu, masuknya bool gitu, ada orang atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari diagram ya, sama dia dari input dulu kan, dari input kamera, nanti setelah dari input kamera nanti ada gambarnya tuh, nah gambarnya bakal lewat tahap preprocessing gitu kan. Nah nanti tujuannya di processing ini tuh dipakai buat apa ya, ningkatin kualitas gambarnya gitu. Jadi kayak misalnya kayak ngurangin noise, tuh memperbaiki kontras. Kan kita tahu kalau misalnya kalau malam itu kan mungkin kayak agak gelap atau gimana-gimana, atau mungkin noise karena dari sisi kameranya gitu. Nah kita coba untuk memperbaiki hal-hal itu. Nanti setelah di processing, gambar bakal masuk ke tahap YOLO inference. Nah, di mana YOLO inference ini dia bakal ngeproses frame-nya gitu kan, nge-frame, terus bakal melakukan deteksi gitu, ada orang apa enggak gitu. Nah, tapi ini karena kita beda sama deteksi umum ya, jadi kita outputnya nanti tuh kita sederhanakan gitu kan, apakah ada orang atau tidak gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini arsitektur modelnya. Nah, kita lanjut ke bagian pair processing-nya nih. Nah, di pair processing-nya kita tuh tujuannya setelah seperti yang saya bilang, kalau kita bakal memperbaiki kualitas gambarnya gitu sebelum masuk ke model YOLO-nya, di mana di sini kita menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama ada grammar correction atau perbaikan pencahayaan. Jadi untuk memperbaiki pencahayaan gitu kan, kalau misalnya gambarnya gelap gitu kan, nah kita bisa ubah menjadi lebih terang biar objeknya lebih jelas gitu kan. Nah terus ada lagi KLAHE gitu. KLAHE ini atau contrast limited adaptive histogram equalization gitu. Dimana ini untuk meningkatkan kontras gitu kan. Nah, dimana nanti khususnya kalau misalnya pencahayaannya tuh nggak merata gitu kan. Dan terakhir ini ada menggunakan denoising atau phase means, dimana ini adalah mengurangi noise gitu kan, atau bintik-bintik pada gambar. Kalau misalnya dari kameranya tuh nanti kayak ada bintik-bintik gitu kan, ada noise-nya gitu. Nah itu kita bikin dia dihilangin gitu, dikurangin gitu, biar objeknya lebih jelas gitu. Nah ini ada contohnya di mana kita bisa melihat perbandingannya ya. Jadi kalau originalnya seperti ini ya, kita ambil. Nah setelah kita reprocessing, dia bakal lebih jelas gitu ya, lebih terang gitu kan, kontrasnya juga lebih besar juga gitu, dan noise-nya juga lebih kecil gitu. Nah kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita lanjut. Nah sekarang kita masuk ke bagian pipeline implementasi gitu kan. Jadi nanti gimana sih nanti datanya tuh kekirim gitu kan. Pipeline-nya gimana? Nah, di pertama nanti sistem tuh bakal ngambil frame ya dari kamera gitu kan, dari kameranya gitu kan. Nah, nanti setelah itu frame ini bakal masuk nih ke tahap preprocessing ya kan. Nanti bakal diproses gitu kan untuk kualitas gambarnya biar lebih baik. Ketiga tuh dia bakal ngejalanin untuk inferensi setelah melakukan preprocessing gitu kan. Ya, kita masukin hasil dari preprocessing itu masuk ke model YOLO. Nah, terus nanti keempat dia tuh bakal ngecek apakah si YOLO ini bakal mendeteksi objek
dengan kelas person. Nah, jadi yo ini kan pre-trained model ya, jadi udah dilatih sebelumnya di mana dia tuh udah apa ya bisa ngedeteksi objek-objek yang lain gitu. Kucing, orang itu udah dilatih gitu. Jadi dia bakal karena kita hanya mengecek apakah ada deteksi pesan atau tidak, maka kita bakal ngeceknya yang personnya aja gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ada gitu kan, maka nanti hasilnya bakal ada orang terdeteksi. Kalau nggak ada, nanti hasilnya ya nggak ada orang gitu. Nah, ini implementasi dari PPN-nya gitu. Nah, ini untuk cuplikan kodenya nih gitu kan. Nah, cuplikan kode. Nah, nah ini untuk cuplikan kodenya di mana ini saya bagi tiga ya karena panjang. Nah, pertama kita bisa lihat ya ini tuh kita bikin pemrosesannya juga ada proses juga kita menggunakan API juga nanti untuk apa namanya untuk ngasih data ke IoT-nya. Nah, di mana di sini kita ada ini ya import library yang kita butuhkan kayak Flux nanti kita buat API gitu kan terus ada apa namanya ada OpenCP sama NumPy nanti dipakai buat pengolahan citra juga sama auto analytic ya auto analytic ini dipakai untuk menggunakan model Yo gitu dimana kita pakai model Yo P8 nantinya. Nah terus di sini ada nih apa preproses nih dimana preproses ini kita pakai untuk melakukan 3 tahap gitu kan dimana kita menggunakan apa melakukan gamma connection ini untuk memperbaiki kecahayaan gitu kan terus ada Clahe itu kan meningkatkan kontras gambar secara adaptif sama denoising gitu kan dia buat ngurangin noise gitu jadi nanti ketika udah selesai proses nanti bakal gambarnya jadi lebih siap gitu kan buat deteksi sama model gitu. Nah terus di sini kita bikin API-nya nih API-nya gitu kan kita inisialisasi apa namanya Flux gitu kan dengan app Flux gitu name terus juga ngeliat modelnya ya modelnya kita pakai adalah model Yo yang V8N gitu kan. Nah, nah dari sinilah apa namanya kita bisa apa namanya dari sini kita apa namanya bisa pilih model lain ya. Jadi nggak hanya V8 cuman kita pakai yang V8 gitu kan. Nah di sini dia bakal ngeprotes untuk pemberian apa namanya pemberian ke datanya gitu kan nanti lewat API gitu. Nah ini untuk kodenya. Nah, oke, nanti kita next dulu. Nah, ini hasil uji coba ya. Nah, ini kita hasil uji cobanya adalah untuk uji coba kodenya. Jadi bukan lewat API gitu. Nah, jadi ini saya memberikan satu gambar yang ada orangnya nih gitu kan. Nah, setelah kita coba nih cek codingannya ya. Jadi kita bukan pakai API tapi kita uji secara lokal dulu. Nah, dia tuh kedeteksi gitu. Karena ini kan udah dipakai model Yo nih. Nah, jadi pas ada orang, nah dia ada otot nih, ada dia kedeteksi gitu kan, kedeteksi kalau ada orang gitu kan. Nah, pas kita coba nih kalau misalnya nggak ada orang, nah sama nih, ya, dia nggak ada orang sama sekali gitu. Nah, ini untuk hasil uji cobanya. Oke, untuk selanjutnya integrasi sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu integrasi sistem. eh untuk integrasi sistem ini untuk bagian SPS 3-nya dia sudah terintegrasi dengan MQTT dan juga melalui topik MQTT tadi dia bisa mengirim data frame gambar melalui topik device kamera set stream server sehingga dia lebih fleksibel untuk kemana dia mengirim datanya, data gambar. Yang selanjutnya, next. Untuk ESP01, dengan buzzer ini dia menggunakan suatu adapter untuk mengkonvert sinyal AC ke DC 5 volt yang kemudian digunakan voltage regulator juga sehingga power yang masuk itu pas 3,3 volt. Alat ini juga sudah terintegrasi dengan MQTT dan juga dia bisa
melalui topik yang sebelumnya dia bisa memberhentikan dan membunyikan buzzer-nya. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk log dari MQTT-nya, dilihat bahwa kedua perangkat itu bisa terkonek dengan MQTT dan bisa ke subscribe ke topik yang berkorespon dengan perangkat tersebut. Ini untuk ESP01 dia subscribe-nya ke device alarm set untuk mengontrol buzzer-nya, bukan ke topik device alarm. Selanjutnya, ya untuk pengujian ini selanjutnya ketika kamera itu tidak mendeteksi apapun dan server tersebut yang bertanggung jawab untuk mendeteksi orang itu tidak mendeteksi apapun, dalam hal ini berarti dia mengirimkan nilai false, maka perangkat alarm tersebut tidak akan berdering. Namun lampu indikator di sini merupakan lampu indikator yang berkebalikan. Jadi kalau berdering dia lampu indikator birunya itu tidak menyala, sedangkan tidak berdering dia akan menyala terus. Selanjutnya, nah ini juga sama. Ketika server itu yang bertanggung jawab untuk mendeteksi orang itu dia mengirimkan nilai true, maka alarm akan berdering. Dalam hal ini berarti dia mendeteksi manusia yang ditangkap oleh kamera, sensor kamera. Selanjutnya, ini merupakan demonstrasinya. Itu ketika orang tidak terdeteksi, namun ketika saya berpindah sehingga saya dalam frame gambar tersebut, otomatis dia akan berbunyi. Akan berbunyi dalam selang beberapa detik sampai dengan orang tersebut tidak terdeteksi dalam frame kamera. Dan alarm akan stop. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Itulah proyek yang sudah kami buat. Terima kasih sudah menyimak. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.